Alhamdulillah, terima kasih jamaah Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Di segmen sebelumnya ada pertanyaan dari Ibu Nita dari Purwakarta yang datang ke Jakarta, turun di stasiun kota. Sampai sini pakai kacamata. Iya. Dan bertanya kepada kita. Pertanyaannya seperti itu. Seperti ini, Bi. Jadi bagaimana Abi buat para istri yang hidup terpisah dengan suaminya, sementara apakah kewajiban melayani suami itu gugur? Karena apa? Karena suami tidak berada di sisi kita. Mau nyuci baju, baju siapa yang cuciin? Masakin buat siapa? Apakah kewajiban sebagai seorang istri itu gugur karena tidak bisa melayani suami? Nah, lantas di mana ladang pahala buat kita? Karena kan ladang pahala buat kita adalah mengabdi dan melayani kepada suami. Apakah kesetiaan pada suami saja itu sudah cukup? Setia saja apakah itu sudah cukup untuk kita mendapatkan pahala dari suami dan ridho dari suami sehingga kita bisa masuk ke pintu surga dari manapun yang kita mau? Nah, pertanyaannya apakah seperti itu, Abi? Silakan, Abi. Ya Rabbi bil Mustafa balik sidana waghfir lana ya wasi'an bu alhamdulillah. Pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, Masya Allah tabarakallah. Ibu Anita tadi mempertanyakan terkait pahala saat ketika suami jauh, nggak bisa menemani makan, masakin, nggak bisa nyuciin pakaiannya, bahkan nggak bisa menemani dalam setiap suka dan dukanya. Betul? Apakah hanya dengan kesetiaan punya pahala? Masya Allah. Saat ketika perempuan solehah, lalu bagaimana kata Nabi, idza sholahat mar'atu khamsaha wa somat sahroha, apabila ada seorang perempuan saat ketika dia sudah berumah tangga, lalu dia jaga sholat 5 waktunya, saat Ramadan datang dia jaga puasa Ramadannya, saat ketika suami nggak ada dia jaga kehormatan suaminya, saat suami ada dan nggak ada dia taat kepada suaminya. Apa kata Nabi? Udhulul jannah bi kulli babin, maka masuklah ke dalam surga dari setiap pintu yang engkau mau. Jadi bu, alhamdulillah, ternyata salah satu yang menjadikan jalan di mana ibu akan bisa masuk surga dari pintu manapun, salah satunya adalah mampu menjaga kesetiaan, kehormatan dalam rumah tangga. Biar suami di mana-mana, tapi doa kita selalu ada buat suami. Betul. Biar suami di mana-mana, kesetiaan kita tidak pernah pudar sedikit pun. Betul. Biar suami di mana tetap dia percaya bahwa istrinya menunggu seutuhnya tanpa kurang sedikit apapun. Betul. Maka saat ini dijaga, sholatnya dijaga, puasanya dijaga, ketaatan sama suaminya dijaga, bahkan menjaga daripada rumah tangganya dari segala kehormatannya. Ini pun ternyata jalan di mana lebih besar pahalanya dari saat ketika kita nggak ada suami melayani dengan keterbatasan. Betul. Jadi insya Allah saat ibu membangun kesetiaan, melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada suami kita, menjaga ibadah kita dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ini adalah jalan di mana besok kita semua masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Amin ya robbal. Pengen masuk surga? Pengen banget apa pengen aja? Sekarang apa nanti? Nanti.
Ayo, maka kalau pengen, ini konsepnya. Mudah-mudahan perjalanan rumah tangga yang bagaimanapun keadaannya, kalaupun jarak memisahkan antara suami dan istri, tapi tidak pernah memisahkan rahmat Allah dalam rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Baik, luar biasa. Bagaimana Ibu Nita? Apakah sudah menjawab pertanyaan Ibu? Sudah, terima kasih. Sudah terjawab ya. Setelah ini Ibu akan melayani suami dengan cara seperti apa? Cukup menjaga kehormatan ibu dan suami. Ketika suami tidak di rumah, maka ibu sudah termasuk menjadi istri yang soleha. Dan ibu berhak untuk masuk pintu surga dari manapun yang ibu mau. Yang penting ibu juga awalnya menjaga sholat, bertakwa, beriman pada Allah, puasa, dan menjaga kehormatan suami dan ibu. Oke Bu, jelas Bu ya? Insya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Nita. Terima kasih. Terima Abi tadi tahu dari Abi bagaimana dilemanya hidup terpisah dengan suami. Yang penting kita tetap berkomitmen agar hubungan rumah tangga tetap terjaga. Lewat doa yang jauh jadi terasa dekat. Dan yang paling penting adalah ketika suami jauh dari kita, seperti yang tadi Abi bilang, agar kita bisa menjadi istri yang soleha, bisa mendapatkan surganya Allah, sholat 5 waktu dijaga, puasanya dijalankan, dan jaga kehormatan suami dan kehormatan kita. Ketika suami tiada, maka kita berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang tadi Abi sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang Ibu inginkan, cita-citakan, doakan, Allah kabulkan. Amin amin rabbal alamin. Melalui doa bersama Abi. Silakan Abi, kita doa dulu Abi. Baik, pemirsa Jalan Dakwah dimanapun berada, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, mari sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Kita beristighfar dan berdoa kepada Allah agar dari kajian ini Allah berikan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah jaga rumah tangga kita dalam keadaan rahmat dan penuh kasih sayang Allah. Istighfar 7 kali. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Angkat kedua belah tangan kita, tundukkan kepala kita. Wa'fu ana ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan yuafi ni'amah yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidhalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih banyak ya Allah. Kami telah mengarungi rumah tangga yang begitu panjang ya Allah. Dengan setiap apapun ujian yang ada ya Allah. Dengan semua kenikmatan yang terus Kau banjiri kepada kami ya Allah. Maka kami ucapkan syukur ya Allah. Terima kasih Kau telah memberikan pemimpin yang baik kepada kami. Maafkan kalau kami masih banyak mengeluh ya Allah. Sehatkan suami kami ya Allah. Dia adalah pemimpin bagi kami ya Allah. Dia yang menjamin hidupnya untuk kami ya Allah. Bahkan surga kami pun tergantung pada ridhonya ya Allah. Maka kalau ada di antara kami yang masih belum baik menjadi istri, berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Untuk kami bisa melayani suami kami ya Allah. Menjadi istri yang baik ya Allah. Menjadi istri yang dirindukan surga ya Allah. Menjadi istri yang tenang, yang tidak gelisah, yang kuat, yang terus selalu mengharap ridho-Mu ya Allah. Kuatkan kami ya Allah. Dengan jarak kami yang jauh dengan suami kami ya Allah. Tapi kami yakin ya Rabb, doa mampu menyatukan kami. Hanya Engkau yang mampu menyatukan kami ya Allah. Doakan suami ibu sekarang. Doakan biar sehat. Kalau mereka sedang bekerja, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh mereka, diberikan rezeki yang barokah. Doakan orang yang ada sebelah kanan kita. Doain Bu, sebelah kanan ibu biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Dijadikan istri yang soleha. Doakan sebelah kiri ibu semua. Biar sehat, panjang umur, berkah rezekinya. Biar jadi istri yang kuat, yang soleha. Ikutin doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah,
kabulkan doa orang yang saya doakan. Ya Allah, kabulkan doa orang yang mendoakan saya. Ya Allah, kabulkan doa orang yang duduk di samping saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan bersalaman, berpelukan dan ucapkan terima kasih. Ya, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Kita masih akan mendengarkan Ahilman membahas tentang ngecas lagi nih cinta antara suami istri sampai 100%. Nah, bagaimana caranya? Mungkin diantaranya ada cara dengan bangkitkan kembali romantisme rumah tangga sesuai syariat Islam gitu ya. Tapi sebelum melanjutkan tausiahnya, izinkan Bedu bertanya. Ini kiriman dari netizen yang sudah masuk melalui Instagram @jalandakwahbtvofficial. Sudah ada pertanyaan dari Instagram Muhammad Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hilman. Nama saya Bejo. Tapi di sini ya panggilannya Bejo kali ya. Beruntung mungkin. Saya mau tanya saya punya istri siri, tapi suka kelayapan nongkrong sono sini. Ini hukumnya apa ya? Terima kasih. Oh, ini mungkin karena Bang Bejo tinggal sama istri pertama kali ya, jadi nggak bisa kontrol istri sirinya keluar rumah. Kan istri siri itu kan istri yang iri dengki ya Bu ya itu ya. Sirik. Oh, itu sirik. Jadi karena mungkin Pak Bejonya tinggal di istri yang pertama, jadi istri kedua kan ditaruh di apartemen atau di kos-kosan atau gitu kan ya. Jadi nggak bisa kontrol, kesana kemari gitu. Pengalaman. Jadi nggak bisa kontrol karena kiripannya ya. Nah itu gimana tuh? Ya sekalian dijawab deh Ya. Baik, masya Allah. Bunda. Baginda Rasul itu romantis atau tidak? Romantis. Tidak ada sosok suami yang paling romantis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 hal yang bisa kita pelajari dari romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya. Yang pertama, baginda Nabi itu memanggil istrinya dengan panggilan terbaik. Iya apa iya? Khadijah alaihassalam Nabi panggil dengan ya ummul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Enak gak? Aisyah radhiyallahu anha alaihassalam Nabi panggil dengan ya Humaira, yang berpipi kemerah-merahan. Enak apa enak? Bunda dipanggil oleh suami apa? PM, Polsek kadang-kadang. Mohon maaf para suami, panggillah istrimu dengan panggilan terbaik. 2, baginda Nabi itu biasa bermesraan dengan istrinya. Kalau makan saling suap menyuapi. Ibu suka suap-suapan sama suami? Suap-suapan. Bahkan mohon maaf, ya Rob, baginda Nabi itu izin bermesraan. Bahkan disebutkan kalau tidur beliau satu selimut dengan istrinya. Betul? Bahkan dalam kisah yang lain baginda Nabi pernah mandi bersama dengan istrinya. Betul? Maka bunda bermesraan dengan suami boleh apa boleh? Boleh. Harus.
Makanya izin kalau ada suami istri berpegangan tangannya, bersentuhan kulitnya, maka sentuhannya menggugurkan dosa di antara keduanya. Makanya bunda kalau lagi di mall dipegang tangannya sama suami jangan dilepas. Tuh lagi menggugurkan dosa itu bu. Bu yang nggak belanja. Cium kening agar istrimu ingat kepadamu selamanya. Cium pipinya agar istrimu sayang kepadamu dalam keadaan apapun dalam dirinya. Ilmu bukan? Yang ketiga, suami istri apa? Seorang suami memenuhi kebutuhan istrinya. Betul? Baginda Nabi mohon izin sering bantu urusan rumah tangga istrinya. Maka kalau ada seorang suami yang bantu urusan rumah tangga istri bukan hina, justru mulia. Jangan biarkan istrimu sendirian ngurusin rumah tangga. Kalau kita ada waktu bantu, boleh tidak? Boleh. Yang keempat, ngajak jalan-jalan istri. Berpahala tidak? Baginda Nabi sering ngajak jalan-jalan istri. Ibu sering diajak jalan-jalan sama suami. Dan yang kelima, suami yang baik, suami yang suka ngasih hadiah sama istrinya. Adapun pertanyaan Mas Bejo tadi, Iya. Mas Bejo nanya, istri saya sering kelayapan, nongkrong sana sini. Ini hukumnya apa ya? Ya tanggung jawab suami, betul? Walaupun nikah siri, tetap engkau mengambil sumpah, mengambil akad di hadapan Allah, betul? Tanggung jawab dirimu, didik istrimu, ajarkan yang baik istrimu. Makanya mohon maaf, nikah itu jangan dipandang perkara yang kecil, berat luar biasa, betul? Punya istri satu aja berat, berat nggak? Berat. Apalagi nih punya istri dua. Karena mungkin karena beda rumah kali ya. Beda rumah. Tapi kalau satu rumah boleh nggak sih? Nggak boleh ya. Iya nggak? Iya boleh aja kalau nggak ada Maya. Tapi kan ada etika dan adabnya, betul? Iya, yang namanya hati nggak bisa lah dibagi itu, betul? Makanya etikanya siapkan dengan cara yang adil. Rumahnya disiapkan, tempatnya disiapkan, waktunya disiapkan, segala kebutuhannya. Kalau ini ada istri kelayapan, bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan terus menyalahkan istrimu, introspeksi. Mungkin kita belum bisa menjadi suami yang baik untuk istri kita, betul? Makanya jadi suami harus jadi qawwam. Jadi apa? Qawwam itu pemimpin, pelindung, jadi teladan, betul? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwam, pemimpin bagi perempuan. Mudah-mudahan Allah menjaga rumah tangga kita semua. Tepuk tangan untuk Ahilman. Kesempatan lagi nih. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau? Woi, banyak. Silakan. Ibu langsung tuh. Siap Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hoeriah, tapi panggilan Umi Aeng. Dari Majlis Umi Aeng. Umi Air. Umi Air. Aeng. Siti Hoeriah, tapi panggilannya Umi Aeng. Air. Aeng. Ya, oke, siap Umi. Dari Majlis Ta'lim Nurul Huda, Curug, Tangerang. Ya. Curhat A. Iya bunda. Ya. Saya punya teman, profesi suaminya adalah sebagai Pak Ustadz. Sebagai Pak Ustadz. Maaf A. Seperti Pak Ustadz begitu kan? Iya, sebagai Ustadz. Sering mengisi kajian di majlis-majlis taklim, bahkan sering dakwah, memberikan motivasi kemana-mana, keluar kota, ya. Akan tetapi sebagai seorang istri di saat ingin mendampingi suaminya, ini tidak ada izin, tidak diperbolehkan oleh suaminya, dikarenakan alasannya takutnya capek atau kecapean.
Akan tetapi suaminya ini sering sekali kajiannya ini jamaahnya kebanyakan ibu-ibu daripada bapak-bapak. Itu mah aku banget, itu mah aku banget. Aku banget. Itu Langsung aja ke orangnya Bu. Afwan Ustadz. Iya. Nah, jadi jamaahnya perempuan. Perempuan semua, kebanyakan. Ibu-ibu kan? iya. Kalau ibu-ibu nenek-nenek aman kan? Aman. Ya. Tapi ada ustadz yang jamaahnya perempuan muda-muda lagi jamaahnya. Nih, ini juga Cantik-cantik lagi. Jamaahnya cantik-cantik seperti ibu-ibu muda-mudi solehah di sini. iya. Tentunya teman saya ya merasa sakit hati dong di saat mau mendampingi suaminya, akan tetapi tidak pernah diizinkan. Dan tentunya ada rasa curiga dari istrinya sendiri, takutnya suaminya ini poligami dengan jamaahnya yang cantik-cantik. Ketahuan. Niatnya ketahuan. Terus Kok jadi agak gerah ya? dia keluar. Terus Pertanyaannya bagaimana untuk teman saya ini untuk kenciptakan rumah tangganya yang harmonis di saat suaminya sering dakwah keluar kota. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Afan. Mari kita dengarkan jawaban dari AA Hilman. Silakan AA. Bunda, yang namanya rumah tangga itu yang namanya rumah tangga ya lika-liku dalam hidupnya pasti ada, betul? Curiga, betul nggak? Cemburu. Untungnya saya punya istri tidak seperti teman ibu tadi. Nah, ya. Kenapa Alhamdulillah Bunda, ini prinsip ya. Kami sebelum keluar kemanapun penuhi kebutuhan istri kita. Rumahnya disiapin, rekeningnya dipenuhin. akan tetapi selama 3 bulan jalan dakwah, saya belum pernah melihat istri AA Hilman ada di sini. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa jarang bawa istrinya? Saya punya anak 3, Tuh Bu. perempuan semua. Usianya 9 tahun, 6 tahun, 3 tahun. Masih ada yang kecil. balita di rumah. Saya kalau ditanya, mau nggak bawa istri? Mau. Cuman dia yang nggak mau. Oke. Makanya izin ya, banyak suami, punten ini mohon maaf, semoga Allah jaga kita. Ya kadang kita pinter nyeramahin orang lain, tapi belum tentu nyeramahin istri saya. Makanya saya nggak pernah ceramah depan istri saya. Benar. Gak pernah ceramah depan istri. Nggak pernah. Apakah AA, kalau ada istri AA akan memberikan ceramah kepada istri AA? Boleh. Oke. Ada. Baik hadirin sekalian, tanpa sepengetahuan AA, kita akan undang. Iya. Deg-degan dia. Mana ada kan di sini istri saya? Istri AA Hilman. Yeay. Yang mana? Nih pilih yang mana nih? Yang mau Bukan di- pilih. Bukan pilih. Oh, bukan pilih. Yang di rumah saya mau datangin. Bukan pilih. Dekat ya. Iya, Nah, iya. saya mah percaya istri AA itu orang yang baik lah. Iya. Makanya selalu bisa dengan Iya. tenang dakwah gitu kan. Betul, dan Bunda kalau melihat seseorang kelihatannya hebat, pasti di balik atau di sampingnya ada seseorang yang lebih hebat. Betul? Doa istrinya yang hebat luar biasa. Makanya tadi kembali saya kadang sulit untuk berceramah depan istri saya karena nggak pernah ada transferannya kan? Ya, iyalah. Enggak. Karena saya percaya ya pasti dia tahulah kekurangan saya, aib saya. Maka kadang kita pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang terdekat kita. Betul? Makanya Bunda izin, kadang Bunda susah kan nasihatin suami kan? Makanya karena orang suami tahu kekurangan Bunda. Makanya kita pinjam lisan orang lain untuk menasehati orang terdekat kita. Insya Allah jangan ada kecurigaan di antara kita selama iman dan ilmu menjadi landasannya. Betul? Amin. Tepuk tangan buat pertanyaan ibu yang luar biasa.
Selanjutnya, penanya berikutnya, silakan. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herti Susana dari Majelis Taklim Masjidil Agung Indramayu. Panggilan Ibu Susana. Iya, betul. Hah? Susana kan? Susana. Ibu Susan. Beli satenya dong. Mau dong. Silakan Ibu Susana. Curhat, A. Iya Bunda. Saya baru punya bayi ya, Ayah. Dengan kehadirannya bayi saya itu rumah tangga saya itu berubah, A. Maksudnya dalam arti berubah itu biasanya itu kan sehari-hari saya itu kan banyak lebih memperhatikan suami gitu kan. Dengan kehadiran bayi saya itu jadi kan waktu terbagi gitu, Ayah. Mungkin suami itu kan mungkin beda dengan yang waktu belum ada bayi gitu kan ya. Jadi maksud saya di sini pernah juga gitu kan, saya ngobrol sama suami untuk kita bisa lebih berdua gitu kan, apakah anak ini dititipkan dulu sama mertua. Kebetulan mertua kami itu kan satu kota gitu kan, cuman kata suami dia tidak mau merepotkan orang tua. Yang jadi pertanyaan saya ya Ayah, gimana caranya biar suami itu mengerti keadaan saya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Bu Hati justru malah membuat perubahan dalam rumah tangganya. Iya. Malah jadi kayak kerepotan sepertinya. Mau dititipin anaknya ke mertua. Iya, terus gimana tuh? Padahal tapi suami nggak setuju. Iya. Karena anak kan lebih baik dekat dengan ibunya. Iya. Dibandingkan dengan neneknya. Iya. Ya gitu dah. Ya udah. Bunda. Tolong koreksi kalau Ahilman salah ya. Tapi yang Ahilman pahami, yang namanya istri itu multi level marketing. MLM. Yang namanya istri itu multi talent. Betul nggak? Kadang yang saya perhatikan seorang istri itu hebat loh. Bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Wow. Bisa nggak? Bisa. Tangan kanan goreng. Ya kan? Telinganya angkat telepon. Bisa kan? Bisa. Tangan kiri gendong anak. Iya kan? Kaki ngepel. Betul? Mata nonton TV. Ya lupa anak goreng. Tapi jujur, bisa nggak istri begitu? Makanya bagi yang namanya istri ngurus anak, ngurus suami gampang. Yang AA tahu. Makanya nggak ada istilah suami diduakan ketika sudah punya anak, enggak kok. Kadang izin ibu udah nidurin anak terus. Hanya barangkali balik lagi, kunci rumah tangga tuh komunikasi. Ngobrol. Yang AA rasakan 70% rumah tangga itu isinya apa? Ngobrol, komunikasi. Maka Bunda tinggal komunikasi aja sama suami. Suami maunya gimana? Suami juga pasti paham, kita baru melahirkan, punya anak bayi, betul? Makanya izin ya, istri itu pekerjaannya luar biasa. Jam kerjanya dari sebelum terbit matahari sampai terbenam mata suami. Dan kadang izin ya, kesibukan kita di luar, ketika pulang pengennya memang dilayani oleh istri, dan sekarang istri kita lagi punya anak bayi, ya wajarlah kalau kemudian ada waktu yang tersita sedikit untuk anak bayi kita, betul? Kan ini juga anaknya. Aduh. Iya kan? Emang ada bikin makanya masing-masing. kalau sekarang ada waktu yang terambil sedikit, ya masa kita harus marah? Betul? Insya Allah cara Allah menghadirkan rezeki terbaik justru menghadirkan anak kita. Dan izin Bunda, saya nggak tahu pasti, tapi biasanya suami makin sayang sama keluarga kalau tambah anak. Betul? Dan ibu jangan cemburu ya, kadang-kadang cintanya pasangan kita jadi lebih-lebih kepada anak kita dibanding istrinya. Saya pulang ke rumah, yang dicari siapa? Anak.
Istri saya lah, masa anak iya. saya. Ya. Keren anak. Nah, yang bukan pintu kan istri, Iya, anak masih istri kecil. Kan. Anak kan belum bisa buka pintu. Pintu ya. Baik, tepuk tangan buat Ibu Susana. Sabar Bu, pasti Ibu bisa ya. Mendidik, membesarkan anak ya dengan kemampuan Ibu. Sudah Allah kodratkan kemampuan seorang ibu untuk membesarkan anak gitu. Oke, siapa lagi Bro? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong. Iya Bu. Saya kan LDR. Nama Ibu siapa? Oh iya. Nama Ibu LDR. Nama Ibu siapa? Ibu LDR Pak. Nama saya Lia dari Majelis Taklim Maratus Solihah, Iya. Serang, Banten. Iya. Saya mau curhat. Iya, Bu. Saya kan LDR dengan Iya. suami karena suami ditugaskan ke pulau terpencil banget gitu kan. Iya. Sebenarnya saya pengen ikut, tapi saya mikir tentang Takut nggak pendidikan muat pulaunya. anak. Kecil. Takut gak bisa pulang. Iya. Iya. Memikirkan pendidikan anak karena kan maaf, untuk di pulau terpencil itu pendidikan kurang baik. Akhirnya saya memutuskan untuk tinggal di kota demi pendidikan anak. Tapi ada rasa hambar gitu setelah LDR itu. Apa yang harus saya sikapi? Sedangkan saya juga pengen rumah tangga Kalau saya seperti hambar yang mungkin tambahin garam kan? Rasakan. Oh bukan masakan, oh bukan. Hubungan dengan Hubungan, suaminya terasa hambar tanpa kehadiran suaminya. Iya, iya. Ya, Sedangkan saya juga pengen rumah tangga saya itu seperti banyak orang. kebanyakan orang ya harmonis. Iya, harmonis. Berdua selalu. ya mendidik anak bareng-bareng gitu. Ya cuma itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijawab pertanyaan dari Ibu Lia tentang kondisi LDR bersama suaminya yang tinggal di daerah terpencil, sementara dia harus memilih kota besar untuk demi pendidikan anaknya. Gimana caranya supaya rumah tangga tetap harmonis? Baik, Bunda. Untuk pertanyaan Bunda tentang bagaimana membangun harmonisnya rumah tangga yang LDR. Saya kira ada dua yang bisa Bunda lakukan. Pertama, simpelnya Bunda ikut dengan suami. Jika dirasa ada fasilitasnya, ada kemampuannya, Bunda ikut. Karena bagaimanapun jarak itu tidak bisa dibohongi, sangat mempengaruhi hubungan rumah tangga. Betul? Yang dekat saja godaannya banyak, apalagi yang berjauhan. Jadi yang pertama simpelnya, kalau Bunda memilih bisa ikut, ikut. Tapi yang kedua, kondisinya sulit. Anak-anak sekolah, suami juga izin fasilitas kebutuhannya itu tidak ditanggung untuk membawa keluarga, gitu ya. Terus yang ketiga, kalau dibawa ke sana juga secara keamanan itu nggak pas, nggak bisa, maka Bunda memilih jarak jauh. Kalau pilihannya jarak jauh, 3 yang Bunda harus lakukan. 1, tetap beri perhatian. Telepon, Halo, video call, bisa tidak? Dulu ada alasan berjarak sangat jauh, sekarang mah ada video call. Jangankan masih negara kita, beda negara pun bisa nggak video call? Bisa telepon? Memang modalnya harus agak sedikit besar, tapi nggak apa-apa. 5 kali kabarin sesuai dengan jadwal sholat 5 waktu. Bangun subuh, pagi, siang, sore, malam. Perhatian. Mohon izin, laki-laki itu butuh diperhatikan, istri juga butuh diperhatikan. 2, perhatian intens. 2, sempatkan waktu untuk saling mengunjungi. Bunda harus tahu pulau terpencil itu di mana. Jangan-jangan gak ada pulaunya lagi. Temuin walaupun sekali, betul gak? Harus tahu suami kita di mana tinggalnya, kamarnya di mana, kasurnya gimana, bajunya gimana. Datang.
Setahun ada 12 bulan, pilih. Kalau nggak bisa setahun sekali, turunin lagi, berarti 6 bulan sekali, turun lagi 3 bulan sekali, turun lagi sebulan sekali. Bisa kalau kita mau mengusahakan. Betul? Dan yang ketiga, tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka engkau saling mencintai. Bunda nggak apa-apa suami jauh, yang penting apa itu namanya tuh? Yang penting ada time, waktunya. Iya, Bunda, yang penting suami jelas, ada penghasilan, bertanggung jawab dengan nafkah, betul? Kalau begitu Bunda nggak akan khawatir apapun karena Bunda terpenuhi. Ini yang salah adalah udah mah jarak jauh, nggak pernah ada komunikasi. Bunda juga nggak tahu di mana suami, nggak pernah ngirim apapun. Ini suami saya ada nggak sih sebenarnya? Nah ini yang salah. Tapi selebihnya kalau ada, insya Allah semua baik-baik saja. Kita berikan tepuk tangan buat Bunda biar makin semangat dalam menjalani RDR-nya. Baik. Untuk hari ini mohon memimpin doa untuk kita semua agar apa yang kita niatkan hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan kita aminkan doa ini. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ridhoilah majlis kami hari ini. Berkahilah ilmu yang kami dapatkan hari ini, sehingga memperbaiki hidup kami semakin dekat dan taat kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkahilah rumah tangga kami. Ya Allah, berkahilah keluarga kami. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, ampuni dosa kami di rumah tangga. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami masih jauh dari-Mu. Maafkan rumah tangga kami sering lalai dengan perintah-Mu. Maafkan rumah tangga kami kadang sering melakukan larangan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jaga rumah tangga kami. Lindungi rumah tangga kami. Ya Allah, jadikan kami pasangan suami istri yang senantiasa memperbaiki diri. Ya Allah, lembutkan kami agar jadi istri yang solehah, agar jadi istri yang baik, agar jadi istri yang senantiasa melayani suami dengan baik. Ya Allah, lembutkan hati suami kami. Berikan kepada suami kami nafkah yang halal, nafkah yang baik. Ya Allah, jadikan suami kami suami yang soleh. Jadikan suami kami suami yang pemimpin di rumah tangga. Ya Allah, ya Rabbana, berkahilah anak cucu keturunan kami. Jadikan anak kami soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, santun perangainya, indah parasnya, kuat iman takwanya, cerdas akalnya, sempurna rezeki dan takdirnya. Ya Allah, jaga keluarga kami, dekatkan dengan kebaikan, jauhkan dari keburukan. Ya Allah, ya Rabbana, masukkan kami ke dalam surga ya Allah, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan orang tua kami, bersama dengan rumah tangga kami. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hilman untuk doanya, dan terima kasih jamaah semua yang sudah hadir di Majelis Ilmu Jalan Dakwah dan sudah hadir di Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan terima kasih juga untuk pemirsa setia BTV dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk follow akun media sosial kami di @BTV_ID_official dan Instagram Jalan Dakwah @jalandakwah_BTV official. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan melalui akun Instagram kami di DM, insya Allah akan dijawab langsung oleh Hilman. Jangan lupa untuk terus saksikan Jalan Dakwah setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi, tentunya hanya di BTV. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.